Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Wafing dari mastercode.com. Di video sebelumnya kita sudah membuat UI desain kita di fragment. Namun kita belum bisa nampilin di main activity kita. Karena apa? Karena kita bikinnya di fragment. Nah, di video saya yang sekarang ini kita akan nampilin fragment yang kemarin kita bikin dengan desain UI-nya. Kita akan ingin tampilin ke main activity kita. Sebelumnya, saya akan terangin sedikit mengenai fragment. Kenapa kita pakai fragment? Jadi fragment itu merupakan bagian dari sebuah activity. Jadi sebenarnya di fragment itu letaknya di dalam suatu activity. Itu nggak bisa berdiri sendiri. Fragment itu letaknya di dalam activity. Inti dari keunggulan kalau kita pakai fragment intinya dalam satu fragment kita bisa reusable. Reusable di sini maksudnya adalah lebih jelasnya kita baca aja. Jadi dalam satu fragment itu bisa dipakai di banyak activity. Terus dalam satu fragment kita juga bisa memodifikasi fragment tersebut ke activity yang berbeda. Ini penjelasan lengkapnya di sini. Jadi kita bisa menggabungkan beberapa fragment dalam suatu activity dan kita juga bisa menggunakan fragment sesuai keperluan kita kayak apa. Terus dalam satu fragment juga bisa dipakai di dalam beberapa activity yang tadi saya sudah jelasin. Dan setiap fragment adalah suatu layout sendiri dan fragment punya life cycle method sendiri. Jadi fragment itu punya life cycle method sendiri. Ada on create, ada on create view, ada on post, ada banyak lagi mirip seperti activity cuma berbeda sedikit. Intinya dalam satu fragment itu yang tadi saya jelasin, dalam satu fragment itu intinya kita satu fragment dalam satu fragment tersebut kita bisa reusable, bisa kita pakai di beberapa activity, dan dalam satu fragment tersebut juga kita bisa modifikasi sesuai keperluan kita. Misalnya kita mau ganti angka ini nih 60 ini ke activity main, terus kita mau ganti model desain activity ini ke activity yang lain dengan aturan yang berbeda. Nah, kita juga bisa pakai fragment untuk kasus-kasus seperti itu. Jadi makanya ini dari fragment itu dia lebih reusable. Terus nah ya. Terus untuk lebih jelasnya kita praktek aja langsung deh. Jadi kita lihat balik ke project kita ke main activity. Rencananya kita akan panggil fragment ke sini ke frame ke sini. Jadi kita akan panggil fragment kita di main activity, kita akan gunain layout namanya frame layout. Jadi kita akan bikin frame layout di sini, terus kita akan panggil fragmentnya di dalam frame layout ini. Terus di sini saya akan jelasin dikit. Udah, kita bikin frame-nya dulu aja deh. Nanti serambi jalan saya akan jelasin juga. Jadi di sini kita perlu frame layout. Ini namanya match parent. Terus di dalam frame layout kita perlu masukin ID. Jadi kita mesti kasih tahu ID-nya apa, karena nanti di ID ini sangat penting karena di frame ini nanti akan kita inisialisasikan berdasarkan ID. Jadi misalkan kita mau nampilin fragmentnya di frame layout mana, kita mesti tahu ID-nya itu apa, makanya kita mesti inisialisasikan ID-nya. Misalkan namanya fragment main activity. Jadi kita kasih tahu bahwa si frame ini, jadi ini tuh di sini udah ada frame nih. Ini frame ini, nah ID-nya namanya frame main activity. Diingat-ingat ya teman-teman. Ini posisinya ada kayak paddingnya gitu, kita biar maksimalin aja. Kita ke activity-nya lagi. Jadi kita modifikasi di activity, jangan sampai salah, bukan di fragment. Kita hapus padding ini. Terus kita coba tes. Nah, ini sudah full. Terus di sini juga di frame-nya kita mesti kasih tahu ini ya, XLMNS-nya kita copy aja dari activity kita masukin ke sini. Terus kita juga perlu tool context, kita masukin aja di sini. Tool context sama dengan
diikuti dengan letak ini kita, karena ada di activities main. Nah gini aja. Oke, jadi kita kasih tahu aja si main activity itu letaknya di mana. Letaknya itu ada di sini, di package activities main. Nah kita arahin aja. Terus oke, frame udah dibikin. Jadi nanti skemanya fragment ini yang kita bukan ini, yang kita bikin di sini, kita akan load yang ada di frame yang ada di main activity kita. Jadi akan kita tampilin di dalam frame ini. Berarti kita perlu balik ke main activity.java-nya. Kita akan coding di sini, kita akan coding di dalam onCreate. Jadi pas aplikasi dijalanin kan di onCreate tuh. Nah, kita akan jalanin metode apa, kita akan jalanin perintah apanya di sini. Kita akan coding. Untuk memanggil suatu fragment, yang saya tahu ada dua cara. Pertama via constructor ini, fragment kita ini. Jadi di sini kita bisa pakai via constructor. Di sini kita bisa panggil constructornya, terus kita load ini dari fragment ini ke main activity kita. Dan satu lagi kita bisa panggil fragment lewat static method yang ada di ini, waiter fragment no instance. Jadi kita bisa panggil via static method yang ada di kelas fragment waiter ini yang kita bikin. Ini udah otomatis pas kita bikin fragment dia otomatis auto generate. Terus di dalam satu activity sebenarnya ini kan ada activity kita nih. Defaultnya dia extends ke app compact activity. Kalau kita klik di sini ada extends fragment. Jadi sebenarnya di dalam activity kita ini sudah ada extends fragment activity. Jadi nanti pas kita memanggilnya kita juga akan gunain pemanggilan ini fragment activity-nya. Kita langsung praktekin aja, kita panggil via constructor. Kita akan contohin pemanggilan via constructor. Via constructor. Caranya di sini kita perlu panggil namanya fungsi get support fragment manager. Kalau kita lihat di sini, klik di sini, get support fragment manager itu dia ada di kelas fragment manager dan dia returnnya get support manager. Maka di sini kita perlu tampung gunakan fragment manager. Terus misalkan di sininya fragment manager aja nama tipe datanya. Terus di sini kita mesti kasih tahu di mana sih letak si frame yang letak tempat kita nampung si fragment yang akan kita lewat nanti. Kita kasih taunya di sini fragment. Jadi kalau kita mau deklarasikan kelas fragment ini ada dua macam. Ada yang import dari support.v4 app, satunya lagi ada import dari android.app. Kita pakai yang pertama ini, support v4.app. Jangan sampai salah ya teman-teman. Fragment gini aja. Terus kita di sini kasih tahu kita sudah ngambil fragment manajernya, kita panggil di sini. Terus kita bisa panggil ID dari ini frame-nya. Di frame ini ke sini ke main kita dengan mendeklarasikan resource-nya letaknya di mana ID-nya. Find by ID, kita akan nyari by ID, resource, to resource, ID, terus nama frame-nya kan tadi kan frame main activity. Kita panggil aja. Oke. Ini kita deklarasikan frame-nya. Ini codingan untuk deklarasi frame. Terus di sini kita bisa pakai if. Jadi if jika frame kita ini yang fragment ini sama dengan 0 kosong. Jadi kalau frame-nya ini kita load skema di sini nih, frame ini kosong, maka akan menjalanin fungsi tampilin load fragment. Jadi seperti itu skema rencananya. Kita bisa panggil di sini si fragmentnya. Yuk. Kita akan instance-kan fragment kita yang akan mau kita tampilin, kan namanya kan di sini kan. Jadi kita akan tampilin fragment ini mana nih, waiter fragment ini ke dalam
frame kita kan ditampung dalam nama fragmen, jadi kita akan instancekan di dalam framenya. Jadi kita di sini bisa panggil namanya weather fragment. Jadi kita akan tampung di sini di fragmen ini. Terus di sini kita bisa mulai transaction pemanggilannya dengan menggunakan memanggil kelas namanya fragment transaction. Terus di sini kita bisa mulai bikin transaction. Kita ngambil dari fragment manager titik bikin transaction. Jadi kita mulai transactionnya, kita mulai aksinya. Di sini kita bisa mulai ini transaction aja. Transaction titik. Untuk fungsi-fungsi metode-metode yang ada di transaction itu ada, kita bisa pakai ada add untuk nge-add fragment kita, commit untuk ngombit atau mengakhiri transaction kita. Di sini ada add, ada banyak. Terus di sini ada lagi namanya replace. Replace juga sama, untuk hampir sama tapi beda. Replace itu untuk nge-replace dari frame kita akan replace ke fragment apa. Kita juga bisa remove, fragment kita menggunakan fungsi remove, dan udah itu aja sih yang sering dipakai. Kita akan pakai add karena kita akan nge-add si fragment kita ini akan kita add ke dalam frame ini. Jadi kita pakai add. Kita akan add, kita kasih tahu apa yang mau di add. Kita akan add frame kita ini, kita deklarasikan r resource id frame activity. Terus kita akan add apa? Di sini parameter kedua. Di sini kalau kita klik di sini nih, double klik, kontrol, terus tahan, terus klik, dia di sini ada dua parameter. Parameter untuk ID frame-nya apa, yang kedua parameter untuk fragmennya apa yang mau di load. Jadi di sini kan ID-nya kan ini ya, si frame activity ya. Nah, terus fragmennya apa yang mau di load? Yang mau di load kan ini. Ini fragmen kita. Jadi kita di parameter kedua kita kasih tahu aja inilah yang mau di load di kelas ini, di weather fragment ini. Jadi seperti ini sudah. Terus kita di sini transaction, kita bisa commit bahwa transaksinya itu sudah selesai. Kalau sudah, kita tes jalanin aja. Kita tes jalanin, oke. Dalam wheel kita tunggu aja. Nah, teman-teman, sudah jalan. Namun di sini ada di posisinya di sini. Saya lihat desain kita cek desain kita. Ini harusnya nggak ada ininya, nggak ada action barnya. Kita akan hilangin action barnya. Jadi di sini kita mau nggak ada action bar ininya, weather apps-nya, tulisan ininya nggak ada. Caranya kita ke main activity kita, terus di sini kita klik di sini app temp, kita ganti aja, cari namanya no action bar. Nah, ini ada no action bar. Nah, app compat no action bar, kita klik aja coba. Ini belum hilang. Kalau dengan cara ini nggak bisa, kita mesti pakai cara manual. No action bar itu ada di project kita, ada di res values style. Nah, di sini. Jadi kita mau hilangin ini, tulisan ini, action bar ini, weather app ini, supaya hasilnya nggak ada kayak gini nih. Karena kan kita nggak perlu action bar. Jadi kita bisa edit di sini. Nah, di sini kan pakai like dark action bar. Kita ganti aja ini titik no action bar. Kita tes. Nah, tidak hilang kan action barnya. Walaupun tidak hilang, kita tes comp lagi. Nah, sudah hilang. Tapi di sini letak posisinya kayaknya belum sesuai dengan desain. Sebentar, kita lihat
kita lihat fragmen kita, posisinya memang nggak setengah. Jadi untuk lebih pastinya teman-teman bisa ngompel di handphone teman-teman. Ini saya coba tes di handphone saya juga nanti. Jadi kalau hasilnya kita pakai posisi portrait kayak gini, terus kita coba tes juga pakai posisi yang landscape. Kalau posisinya sudah konsisten, sudah nggak berantakan, berarti desain kita sudah bagus. Tapi kalau posisinya pas tiba posisi portrait bagus, tapi pas kita landscape posisinya jadi berantakan, berarti desain kita masih belum bagus. Nanti kita akan tes di device kita masing-masing. Di sini tadi kita praktekin via constructor, saya sudah janji akan praktekin manggil fragmen via static method. Kita di sini kita komen aja. Komen, terus di sini saya akan panggil via static method. Method instant. Nah, caranya di sini hampir sama, cuma beda. Berarti kita akan sama, kita deklarasikan fragment manajernya karena kita perlu fragment manager. Fragment manager sama dengan kita perlu support manajernya. Terus kita di sini bisa langsung, karena kita akan manggil static method yang ada di fragment kita ini kan, fragment namanya, kita close aja, weather fragment. Jadi kita bisa panggil aja langsung di sini, kita instancekan nama fragmentnya tadi, weather fragment sama dengan sini kita casting si fragmennya, weather fragment. Nah, fragment, jangan pakai ini, weather fragment. Di sini fragment manager, di sini find by ID. Jadi kita akan langsung kasih tahu bahwa ini loh yang akan kita load, kita akan load fragment, kita akan load di ID yang mana, di activity dengan nama frame yang mana. Jadi kita bisa pakai seperti itu langsung, ID diikuti dengan nama frame ID-nya. Nah, bisa seperti ini. Terus hampir sama, kita pakai kasih tahu if jika weather fragmentnya kosong, null, terus di sini weather fragment sama dengan main weather fragment titik. Nah, kita bisa langsung instancekan di sini. Jadi kita instancekan di sini. Kalau kita lihat instance-nya teman-teman, dia punya 2 parameter, berarti kita mesti mendeklarasikan parameternya. Ini parameter ini di dalam suatu kasus akan berguna, ada 2 parameter, namun di kasus yang sekarang ini kita nggak peduli ini tuh parameternya, yang penting kita deklarasikan bahwa di sini ada 2 parameter, maka kita akan deklarasikan 2 parameter tersebut. Kita misalkan di sini bebas saja karena kita belum pakai free. Nah, ini terserah, ini yang penting kita deklarasikan 2 parameter ini, yang penting itu sesuai dengan jumlah parameter yang ada di method static class weather fragment ini. Ini method static ini pas kita bikin fragment otomatis sudah tergenerate ya teman-teman, jadi teman-teman nggak usah bingung. Terus di sini kita bisa panggil langsung fragment manager, kita bisa mulai transaction-nya, bikin transaction, terus kita add sama kita apa yang mau di add, kita mau add si ini frame ini, r id frame ini kita akan isi dengan fragment
kita. Ada fragment. Jadi seperti ini. Kalau sudah, kita commit langsung aja di sini, commit. Nah, kita coba tes jalanin. Ini pemanggilan via metode static. Kita tes jalanin, coba jalan apa enggak. Nah, sama, masih jalan. Hasilnya pun sama. Di sini kesimpulannya teman-teman, bagusnya pakai yang mana sih? Bagusnya, best practice ya, kita pakai yang metode via static method. Karena kenapa? Karena di beberapa kasus tertentu nanti kita akan perlu ini parameter-parameter ini. Jadi kalau saya cari-cari best practice-nya, saya googling itu, mereka merekomendasikannya menggunakan cara yang seperti ini, yang cara lewat static method instance, new instance ini. Tapi terserah teman-teman pakai cara mana, bisa pakai via constructor atau pakai yang instance. Tapi saya rekomendasikan pakai cara yang ini, selain lebih sedikit juga lebih simpel, dan juga ini yang direkomendasiin karena nanti di beberapa kasus kompleks mengenai fragment kita akan pakai beberapa parameter ini. Jadi parameter itu sebenarnya kita bisa pakai string, kita bisa pakai integer, sesuai nanti keperluan kasusnya seperti apa. Jadi seperti itu. Oke, kita sudah berhasil nampilin. Nanti teman-teman bisa tes aja di handphone teman-teman, posisinya sudah bagus apa belum. Ini kalau saya rasa sih karena kita pakai Nox, emulator Nox, emang kekurangannya itu dia sering nyeleweng, sering gak sesuai dengan apa yang kita tampilin. Oke, cukup sampai sekian di video keempat ini. Bantu share, like, dan subscribe. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Bye.